Ketua Forum Bidang Pendidikan Kecamatan Banjar, Bapak Haji Muhammad LK SPDSD, selaku observer pada kegiatan hari ini. Kemudian yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri Murong Padang, Bapak Syarikuddin SPDSD sebagai penyampai presentasi pada hari ini, serta Bapak Ibu Dewan Guru yang berbahagia. Adapun susunan kegiatan hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Ketua Komunitas Belajar SDN Murong Padang, kemudian sambutan Ketua Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Banjar, kemudian acara inti yakni refleksi program pengembangan kompetensi guru oleh kepala sekolah. Yang keempat umpan balik atau tanya jawab. Yang kelima refleksi dan yang keenam doa. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara hari ini, marilah kita mulai dengan bersama-sama membaca hamdalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, sambutan Ketua Kongres SDN Murong Padang kepada Bapak Ahmad Fajar, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat diberikan kesempatan dan diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini, serta salawat dan salam selalu kita panjatkan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya. Semoga kita dapat menjaga sunnahnya sampai akhir zaman nanti. Yang kami ucapkan terima kasih, kami diberikan kesempatan sebagai selaku komunitas belajar atau kita kenal dengan Kompel di SD Negeri Murong Padang. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pengawas yang berhormat Bapak Haji Muhammad MK atas kesediaannya menghadiri ke tempat ini. Juga terima kasih kepada kawan-kawan sesama Dewan Guru di SD Negeri Murong Padang. Kita berkumpul di sini dalam rangka acara presentasi refleksi program pengembangan kompetensi guru yang akan dilaksanakan oleh kepala sekolah terkait pengelolaan kinerja guru di PMM dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, kegiatan ini adalah bagian dari tahapan yang harus dilaksanakan. Jadi mau tidak mau harus tetap dilalui karena itu adalah proses ya. Nah, semoga dalam pelaksanaan acara ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Tanpa banyak kata-kata, mari kita masuki acara utama. Sekian saja dari saya. Akhir kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Ketua Korwil Bidang Pendidikan Bapak Haji Muhammad MK, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Murong Padang, yang saya hormati ibu yang bergabung dalam komunitas belajar dari Murong Padang. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan, mengikuti kegiatan di mana pada siang hari ini kita akan bersama-sama untuk melihat bagaimana refleksi program pengembangan kompetensi guru yang merupakan bagian dari pengelolaan kinerja kepala sekolah tahun 2024. Sekalian bahwa penilaian kinerja kepala sekolah merupakan salah satu sarana untuk menilai kinerja kepala sekolah ke profesionalan kepala sekolah. Ini tentunya tidak terlepas dari bagaimana keterlibatan guru dalam melaksanakan program-program yang telah dipimpin oleh kepala sekolah. Bapak Ibu sekalian, pengelolaan kinerja itu dilaksanakan mulai tahun tadi, dan tahun ini di PMF kita bersama-sama memulainya
untuk dia nanti naik pangkat dan naik jabatan. Mulai tahun ini kenaikan pangkat kita berdasarkan SKP yang dikerjakan melalui ini. Jadi SKP kita akan menentukan poin untuk kenaikan pangkat kita. Jadi oleh itu kenaikan pangkat kita dipermudah daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini untuk alhamdulillah pergantian namanya jadi ASN. Sekarang ini kenaikan pangkat kita sangat dipermudah. Kalau dulu kami diberi semacam sajian naik pangkat nyaman ya, tapi dalam kaca, ibarat wadai dalam kaca. Nah, melihat wadainya dan nyamannya wadainya naik. Tapi waktu menjangkau kayaknya dalam kaca. Nah, kayak itu. Wayah ini nyaman dah. Kenapa dulu makan dalam kaca? Karena syaratnya mengolah masalah, mengolah PPK, mengolah penelitian dan sebagainya. Nah, ada lagi yang penting kayak apa melayani pembelajaran di dalam kelas, kayak apa mengelola sekolahan. Bila sudah ada bukti fisiknya, dokumentasinya, foto-fotonya, ya dah. Awal diajukan sebagai poin untuk mendapatkan nilai SKP. Nah, tetapi awalnya 2 tahun kayak dulu juga harus minimal WNI 3 tahun ya tahun pangkat. Cuma naik pangkat WNI tidak ada lagi kayak dulu pulang 2 kali setahun. WNI 2 bulan sekali kalau naik pangkat. Lain saya tiap 2 bulan lain lah. Maksudnya ini. Ketika pian nilai pian di bulan Februari sampai malah maka awal naik pangkat di bulan Februari. TMT 1 Februari. Karena di bulan April ada kawan yang sekongnya belum sampai nilai, maka di bulan April kawan naik pangkat. Di bulan Juni awal ulang. Jadi tiap 2 bulan sekali ada kenaikan pangkat. Kalau dulu 1 April 1 Oktober. Nah, ini kawan 1 Februari, 1 April, 1 Juni. Tinggal pengumpulan nilai pian lagi. Dan selain naik pangkat, ini ada naik jabatan. Naik jabatan itu Bapak Ibu, kalau naik pangkat kan golongan 2A, 3A, 3B. Nah, 3B ke 3C itu naik jabatan. Dari guru pertama menjadi guru muda. Karena 3C guru muda, 4A adalah guru madya. 4A, 4B, 4C guru madya masih. Bila hendak naik ke 4B, karena 4B memang mungkin sholat atau sepatan karena umur masih muda, itu naik pangkat dia, naik jabatan dia menjadi guru utama. 4D guru utama. Jadi selain naik pangkat ada naik jabatan dia. Bila naik jabatan, sebelum naik jabatan itu harus mengikuti uji kompetensi. Maka ikuti aja alur-alur disuruh orang menggawi di BMN seperti yang kayaknya. Dan pian guru-guru juga observasinya sudah dilaksanakan oleh kembangkan terus, jangan kayak itu aja tampilannya. Jadi tampilannya waktu observasi oleh Pak Allah harus kembangkan, tunjukkan inovasi tiang. Semakin kan banyak inovasi karena semakin dihargai ya. Dan penghargaan bisa berupa hadiah itu bila dilombakan. Karena inovasi itu bukan orang tujuh mencari inovasi hanya berulang. Ada kayak itu hanya majalah ada. Jadi inovasinya perlu. Kepala sekolah juga perlu inovasi, pengawas juga perlu inovasi kayak ada pengawas. Ada inovasinya, dan inovasi kalau bisa dingarangnya diberi singkatan apakah. Jadi singkatan apakah lah, jadi supaya menarik gitu. Dan tidak ada lomba, 4T Kementerian ada lomba inovasi pembelajaran 4T yang dari 4T. Semakin lain daripada yang lain dan bermanfaat, kita akan berpeluang besar mendapatkan hadiah.
Ada dulu kan contoh menuruti orang menuruti saya aja jangan juga ada lagi mau juga juga harus inovasi seorang ya mulai pada orang tapi bermanfaat itu nanti di ya. Nah oleh karena itu kita ini sama-sama untuk mengikuti pengelolaan kerja dan ini merupakan salah satu daripada konservasi itu yang terjadi adalah refleksi. Di guru penggerak refleksi ini sangat digaungkan. Jadi merefleksi itu kayak apa bilang? Nah, mari sama-sama kita ikuti dan mudah-mudahan kedepannya Bapak Ibu semakin dapat meningkatkan potensi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran lebih baik lagi. Terima kasih atas kerjasama tiap kebersamaan ini melihat baguskan kerjasamanya lah di sekolahan itu yang penting itu kerjasamanya kerjasama antara kepala sekolah, guru dan orang tua itu sangat penting. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya memasuki acara inti penyampaian presentasi refleksi program pengembangan kompetensi guru oleh kepala sekolah. Kepada Bapak Syarifudin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, waktu dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Salam dan salam juga tak lupa kita sampaikan untuk kehadiran ibu kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang ulun hormati Bapak Pengawas Korbel Bidang Pendidikan Kecamatan Ganjang, Bapak Haji Muhammad MK. Yang ulun hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Gunung Padang serta tenaga pendidik dan tenaga pendidikan SD Negeri Gunung Padang yang berbahagia. Pada hari ini untuk mempersingkat waktu, izinkan ulun melaksanakan presentasi yaitu refleksi program pengembangan kompetensi guru yang mana ini merupakan pengelolaan kinerja guru di platform Merdeka Mengajar tahun 2024. Nah, untuk informasi Bapak Ibu, di sini ada ulun memberikan data guru. Di sini ada data guru. Di sini Pak, untuk SD Gunung Padang ada 4 orang guru P3K, yaitu Ibu Ulfa Hidayati, Ibu Miftah Huda, Ibu Purnamawati, dan Ibu Hini Mujada. Nah, kemudian yang PNS ada 4 orang, yaitu kita sendiri, kemudian Ibu Julia, Bapak Alfian Nur, kemudian Bapak Ahmad Fajar. Ditambah tenaga administrasi lainnya berjumlah ada 11 orang. Nah, kemudian untuk informasi selanjutnya, pelaksanaan pengelolaan kinerja guru di SD Negeri Gunung Padang itu yang terlihat adalah ini Bapak Ibu. Nah, jadi untuk sampai saat ini penilaian kinerja yang dilaksanakan oleh kepala sekolah untuk menilai rekan guru yang ada di sekolah ini sementara ini Pak masih kurang 1 orang, yaitu Ibu Purnamawati, karena beliau data itu masih belum tarik data Pak. Jadi beliau belum masuk di pengelolaan kinerja. Tapi untuk PMM sama memang belum masuk karena memang belum ditarik data. Jadi minus Ibu Purnamawati. Nah, lanjut. Tadi di sini untuk kita lihat sementara yang sudah selesai ada 1 orang yang sudah selesai 100%, yaitu Ibu Miftah Huda. Kemudian Bapak Ahmad Fajar sebenarnya sudah hampir selesai, cuman menunggu validasi dari pihak PNM malah.
untuk proses sertifikat PMM mandiri. Nah, untuk yang lain Pak itu kurang lebih sudah kalau tidak salah 75% lah Bapak Ibu lah. Jadi 75% dan satu orang sudah 100%. Nah, lanjut. Di sini ada tabel presentasi pelaksanaan kinerja di PMM, yaitu di sini terlihat Ibu Juwairiyah sudah terlaksana 70%, kemudian Bapak Alfianur sudah 75% juga, Bapak Ahmad Fajar, kemudian Ibu Ulfa Hidayati juga sama, Ibu Huda sudah 100%, sudah fix. Kemudian Ibu Hini 75% dan terakhir Ibu Purnamawati 75%. Itu beliau sendiri yang bisa mencek. Kalau di tampilan dulu kan belum terlihat pula karena dia belum masuk lagi karena masih belum tarik data. Nah, jadi lanjut. Di sini Bapak Ibu ulun mengambil indikator refleksi program pengembangan kompetensi guru karena di sini dari 6 indikator yang kalau tidak salah 6 lah ulun memilih ini karena ini berdasarkan waktu itu PBD rapor pendidikan karena bagian refleksi pengembangan kompetensi guru mengalami apa istilahnya warna oranye atau rendah. Jadi ulun mengambil refleksi program tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang mana nanti akan bermuara pada peningkatan rapor pendidikan di sekolah kita. Jadi di sini ulun berupaya memandu refleksi pelaksanaan program pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, kemudian siklus yang sudah kita jalani saat ini adalah Bu Hanpian itu sudah berada di tahap tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. Jadi yang pertama perencanaan sekitar bulan Januari sampai April itu perencanaan. Walaupun bulan ini masih ada lagi yang mengerjakan lah. Jadi sekitar Januari sampai Mei. Nah, lalu nanti batas terakhir untuk tahap tindak lanjut adalah tanggal 30 Juni. Jadi Bapak Ibu ulun harapkan Bu Hanpian sudah selesai untuk PM itu sebelum jatuh tempo yaitu 30 Juni 2024. Nah, kemudian ini sekedar informasi. Kita sebagai kepala sekolah juga mengembangkan kompetensi yaitu ada 3, mengikuti seminar 1-2 kali, kemudian diklat yang diselenggarakan oleh bidang pendidikan itu 4 kali, kemudian mengikuti program guru penggerak 1 kali. Itu untuk ulun kepala sekolah. Kemudian di sini kita juga sempat meminta angket atau survei kepada masyarakat lingkungan atau warga sekolah kita, yaitu pada saat itu survei kepuasan orang tua. Nah, yang mana di sini orang tua ada yang khusus membahas proses pembelajaran yang ada di sekolah kita. Contoh adalah di sini dari ini kelihatan nggak? Ini dari orang tua murid kelas 2 kalau tidak salah. Jadi beliau menyampaikan harapan bahwa atau saran atau tanggapan bahwa metode pembelajaran sangat baik di sekolah kita ini menurut beliau lah. Kemudian perhatian guru juga besar. Kemudian di situ secara sangat baik. Kemudian sehingga ya personal sehingga sangat baik sehingga semangat mengikuti pembelajaran setiap hari. Nah, jadi mereka sangat senang sekali karena metode yang digunakan oleh guru mungkin bervariasi atau inovatif mungkin atau interaktif lah, sehingga murid sangat bersemangat untuk mengikuti pembelajaran.
Nah kemudian dari orang tua murid lagi, yaitu dari kelas 5, yaitu kepuasan orang tua terhadap pelayanan pendidikan, karena kami memang sebisa mungkin membuka diri untuk bekerja sama, berkolaborasi lah dengan warga sekolah, terutama warga sekolah yang berada di sekitar lingkungan sekolah. Nah, jadi berdasarkan itu nantinya menjadi bahan pertimbangan kami untuk mengambil kebijakan yang mana nantinya akan kami integrasikan dengan pengambilan pelaksanaan kompetensi yang akan dipilih oleh guru yang ada hubungannya dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, kemudian di sini ada target perilaku. Target perilaku observasi. Ulun sebagai kepala sekolah kepada terhadap pembimbingan Bapak Ibu lah, itu ulun nanti memandu refleksi mendalam, termasuk membicarakan kesulitan dalam pengembangan kompetensi guru. Kemudian melibatkan guru dan Bapak Ibu memberikan umpan balik lah terhadap jenis dan besaran dukungan kepada guru. Kemudian yang terakhir adalah mengeksplorasi hasil pengembangan kompetensi pada perubahan praktek dan kualitas pembelajaran, yang mana ini adalah merupakan bagian dari istilahnya komunikasi antara kepala sekolah dengan guru. Nah, di sini lanjutlah untuk hasil sampai di tanggal 20 Mei ini ulun lihat terakhir tadi ulun menilai, maksudnya menilai itu apa, melengkapi isian kuesioner yang ada di PPM itu dari Ibu Miftahul Huda. Nah, Huda di situ kan ada Ibu dalam kita melaksanakan pengembangan kompetensi guru pasti ada hal-hal yang dia hadapi, mungkin sifatnya bisa itu tantangan atau kendala maupun kelebihan yang dia hadapi. Nah, jadi untuk Ibu Huda ini langsung saja ulun mintakan secara orang per orang Bapak Ibu lah. Ulun mulai dulu dari Ibu Miftah Huda. Jadi yang mana Ibu Miftah Huda yang nomor 1, selama Ibu melaksanakan perencanaan PMM dari bulan Januari sampai Mei, kan Ibu sudah 100%, sudah bukti dukung sudah Ibu update. Apa saja poin umpan balik yang konsisten diberikan oleh ulun sebagai kepala sekolah maupun rekan sejawat dan murid Ibu yang bagi Ibu itu menjadikan atau Ibu jadikan sebagai umpan balik dalam melaksanakan peningkatan atau pengembangan kompetensi. Kemudian yang nomor 2, sebagai tindak lanjut perilaku apa saja yang akan Ibu terus lakukan. Kemudian apa dukungan yang Ibu butuhkan untuk mewujudkan rencana tindak lanjut tersebut. Kemudian yang terakhir tadi kan kendala atau tantangan apa yang dihadapi selama pengembangan kompetensi guru. Ya, silakan Ibu Miftah Huda untuk merefleksikan pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan selama 5 bulan terakhir ini. Ini yang observasi kan? Ya, yang observasi bisa, kemudian yang selama dia melaksanakan pelatihan, kemudian apa yang utama dulu yang pada saat kita observasi Bu, kan situ ada kita saling menanggapi. Mungkin yang
diberikan oleh kepala sekolah rekan sejawat itu ada beberapa sumber dan seperti misalkan bagaimana pembelajaran yang menarik, malah karena waktu itu masih di kelas 1 malah dan juga bagaimana cara mengelola waktu. Memang perlu lihat bulan di sini memang pilihan pertama di situ tantangan yang menurut Pian sulit yaitu adalah terbatasnya waktu, karena menurut Pian dalam melaksanakan pembelajaran yang praktik itu memerlukan lebih banyak waktu pada Pian bulan, ya itu satu. Kemudian bagaimana cara penggunaan media belajar agar bisa mengkondisikan siswa di kelas agar tetap tertib, karena salah satu bulan jadi tantangan itu tadi bagaimana mengkondisikan siswa pada saat pembelajaran yang interaktif. Kemudian dari situ melihat juga ibu dalam merancang lagu tepuk-tepukan bulan. Jadi di situ ulun apresiasi bahwa memang benar Bu apa yang ibu sampaikan, bahwa pembelajaran yang efektif itu adalah pembelajaran yang bisa mengkondisikan siswa. Salah satunya adalah dengan cara memilih strategi atau metode, yaitu salah satunya adalah permainan tepuk-tepukan. Kemudian merancang lagu, artinya semua kegiatan pembelajaran bisa ditransfer atau bisa dibuatkan menjadi sebuah lagu nyanyian lah, bagus itu. Nah kemudian di situ ibu sadar bahwa tantangan ini berasal dari dalam kendali ibu. Artinya ibu bisa nanti mengatasi sendiri bulan, karena kan tantangan ini kan memang berasal dari bagaimana kemampuan ibu memilih strategi yang pas, yang bagus supaya bisa mengkondisikan dan bisa menciptakan pembelajaran yang efektif. Ya, nah untuk tantangan Bu tadi sudah bilang. Kemudian Bu tadi kurang jelas dukungan yang ibu butuhkan itu seperti apa tadi yang ibu harapkan, bisa dari sekolah atau bisa dari guru, misalnya apakah saran prasarana yang harus dilengkapi atau mungkin penganggaran mungkin Dukungan ya. Dukungan dari rekan sejawat kepala sekolah, mungkin sarana dan prasarana. Setelah itu juga dari murid itu mungkin kami membuat kesepakatan kelas sebelum pembelajaran dimulai, semuanya kami membaca kesepakatan kelas yang sudah kami sepakati bersama-sama. Jadi misalnya melanggar itu mungkin ada yang diberikan untuk murid tersebut. Ya, terima kasih. Jadi di sini upaya yang dilakukan ibu sudah terlihat mengalami peningkatan kinerja dan mendapatkan respon positif dari peserta didik bulan, serta memenuhi dan melampaui standar yang disepakati bersama atasan. Jadi mengucapkan terima kasih. Semoga kompetensi ibu guru sebagai guru terus meningkat dan terus berkembang ke depannya. Nah kemudian lanjut kepada Ibu Bapak Ahmad Fajar. Nah jadi Bapak Ahmad Fajar di sini Bapak sudah hampir 100%. Di sini belum lihat untuk pengelolaan kinerja yang telah Bapak laksanakan itu tinggal membereskan pelatihan atau sertifikat dari PMM, malah satu lagi dari apa yang belum divalidasi, atau Bapak sudah ada gitu Pak? Kata Bapak kemarin apa? Ya, silakan. Jadi di dalam PMM itu orang ada mengikuti salah satu pelatihan mandiri dengan judul topiknya itu rapor pendidikan sebagai sumber data perencanaan. Dan itu selesai saya lakukan aksi nyatanya pada bulan April tahun 2024 tadi. Nah, itu sudah ada jawabannya dari pihak PMM, namun ditolak Pak, ditolak dengan alasan tidak sesuai dengan
tidak sesuai dengan permintaan yang disuruh gitu. Tapi jawaban itu bersifat secara umum, secara teknis kata-katanya itu kami periksa kepada teman yang lain sama kalimatnya ada tiga. Otomatis kami yang membaca juga kebingungan juga salahnya di mana, kami pasal sudah benar-benar itu mengerjakannya. Jadi setelah seperti itu ada saat dari teman kami ajukan branding saja, katanya ajukan branding saja, kemudian lebih cepat diterima daripada kamu membuat lagi, katanya teman-teman seperti itu Pak. Jadi saya ambil opsi itu. Jadi sampai sekarang masih belum ada hasilnya dan saya masih menunggu hasilnya, mudah-mudahan diterima. Itu adalah menurut kami. Iya, terima kasih Pak. Jadi mudah-mudahan aja cepat divalidasi Pak, sehingga kan bisa terlaksana 100%. Nah di sini Pak untuk Bapak Fajar, Bapak kan mengambil indikator aktivitas interaktif Pak, yang mana di situ Bapak kan mengupayakan pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran, yang mana waktu kita mengadakan observasi dulu pengamatan di situ kita sempat membicarakan bahwa Bapak mengalami kendala terutama pada anak yang berkebutuhan khusus Pak, karena Bapak ini mengajar di kelas 6, kebetulan ada beberapa orang itu Pak yang di kelas 6 yang anak berkebutuhan khusus. Kelas 6 itu ada 8 orang Pak, kebetulan ada satu siswa yang mengalami tuna bicara lah, tidak bisa bicara tapi udah bisa. Nah, kadang-kadang saya akui mungkin di kami sendiri ya tidak punya kompetensi yang memadai bagaimana menjadi guru yang inklusif itu seperti apa, kami tidak punya dasar sama sekali. Otomatis si siswa itu tidak bisa kami layani dengan baik lah seperti kawan-kawannya. Mungkin keduanya ada di situ yang sampai saat ini saya belum tahu juga bagaimana cara mengatasinya. Terima kasih Fajar. Jadi memang malah untuk khusus untuk anak-anak yang ABK atau yang berkebutuhan khusus memang setahu lo memang untuk wilayah Kabupaten kita pun masih belum maksimal Pak. Karena pertama satu mungkin wadah khusus untuk menampung anak-anak berkebutuhan khusus mungkin memang ada kelas sekolahnya, tapi itu kan mereka tersendiri, mereka sekolahnya, tapi maksud kita kan pelayanannya nih, pelayanan yang diberikan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus di tiap-tiap sekolah kan ada nih. Jadi kita memang kekurangan dari itu. Jadi ini memang di luar di luar kemampuan kita untuk menangani itu. Nah lanjut, jadi di sini Bapak sudah kita lihat berupaya untuk meningkatkan kinerja itu ditunjukkan dengan rencana perbaikan yang pian laksanakan, yaitu berkelanjutan. Kemudian sudah terlihat upaya peningkatan kinerja yang mendapatkan respon positif juga dari peserta didik. Walaupun kan tadi kita di luar kemampuan kita untuk satu orang tadi yang siswa yang berkebutuhan khusus tadi, karena sedikit dilema juga Pak, karena di satu sisi kan kita memberikan pelayanan maksimal kepada anak-anak yang memang secara wajar, tapi di satu sisi juga kita dituntut untuk memberikan pelayanan juga yang sama kepada anak yang berkebutuhan khusus. Jadi itu luar biasa, coba luar biasa bagaimana cara kita mengelola pelaksanaan pembelajaran yang ada murid berkebutuhan khusus. Ya, jadi Pak, selama Bapak Fajar melaksanakan perencanaan kinerja itu, apakah ini Pak di versi tadi kan kendala atau tantangan sudah, kemudian dukungan yang Bapak harapkan untuk mewujudkan rencana tindak lanjut tersebut seperti apa Pak? Kemudian umpan balik yang konsisten yang diberikan oleh kepala sekolah kemudian sudah terlihatnya atau belum? Ya, terima kasih. Bahasanya umpan balik dari pihak kepala sekolah dan juga rekan sudah cukup bagus. Mereka kan lebih dulu menghadapi
siswa yang tadi itu satu lima, nanti saya akan bertanya juga bagaimana cara menghadapi anak tersebut. Itu dari teman sejauh. Kemudian dari kepala sekolah, tentu kepala sekolah memberikan berbagai macam dukungan, misalnya memberikan informasi tentang pelatihan atau sumber belajar yang lain, dan itu juga merupakan dukungan dari pihak sekolah. Ya, terima kasih kepada Bapak Fajar. Kemudian untuk selanjutnya kepada Ibu Faridayati. Jadi untuk Ibu Faridayati, dalam pengelolaan kinerja, indikator yang dipilih adalah aktivitas interaktif pula, yaitu upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik dalam peningkatan aktivitas pembelajaran. Berarti sama dengan Ibu Bapak Fajar, sama pula. Ya. Nah, di situ kita lihat pula di bagian upaya tindak lanjut di bagian PMM untuk Ibu Faridayati. Di sini keterlaksanaannya adalah sudah 75%, mungkin sudah lebih pula gitu. Nah, jadi ada beberapa catatan, kita buka dulu pula. Untuk Ibu Faridayati, kita ambil ya, ini keperluan aja. Nah, di sini untuk Ibu Faridayati, masih di bagian penilaian dokumen tindak lanjut, Bu. Nah, di situ Ibu kan ada merefleksikan diri bahwa Ibu mengalami kesulitan untuk menentukan strategi ataupun metode pembelajaran yang dapat menarik minat siswa. Nah, di yang mana di situ bisakah Ibu menjelaskan, kan tadi Ibu sudah menyadari nih kesulitan yang Ibu temukan. Apakah ada Bu tindak lanjut atau upaya yang Ibu laksanakan supaya hal tersebut bisa Ibu atasi? Silakan Bu. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, saya akan mempelajari tentang strategi dan metode pembelajaran yang menarik dalam proses belajar mengajar melalui modul yang disarankan di PMM. Itu ada modul kreativitas dan inovasi. Adapun untuk mempelajari itu tahapannya sudah beberapa video yang belum buka. Okay. Bagaimana menumbuhkan kreativitas dan inovasi supaya murid ini berminat dalam belajar. Nah, selain yang Ibu sebutkan tadi, adakah Ibu rasakan selain yang Ibu sebutkan tadi tantangan terbesar, Bu? Misalnya dalam pelaksanaan peningkatan kompetensi guru, terutama dalam metode pelatihan. Kan di situ Ibu ada kita lihat berbagi praktik baik pula, ya Bu. Berbagi praktik baik, kemudian mengikuti pelatihan. Nah, di antara kompetensi itu, Bu, yang mana yang menurut Ibu kira-kira sangat menguras pikiran ataupun tenaga Ibu selama melaksanakan peningkatan kompetensi guru? Kalau dari seminar-seminar yang diikuti, tidak ada yang istilahnya bisa aja seminar-seminar ini diikuti di waktu luang misalnya. Rata-rata seminar ini diadakan malam hari, jadi sambil berbahagia sambil istirahat. Jadi tidak kesulitan mengikuti iklan seminarnya. Iya. Nah, di sini ada catatan dari kita ulah bahwa berdasarkan hasil selama pelaksanaan sampai bulan Mei, di sini Ibu
aktivitas interaktif yang dilaksanakan oleh Ibu dalam rangka memberikan fasilitas kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik itu sudah mulai Ibu lakukan. Nah, jadi dan refleksi yang dilakukan Ibu pun sudah menyadari nih bahwa tantangan dan penyebabnya berasal dari dalam kendali diri Ibu sendiri, sehingga apa Ibu mengetahui nih apa yang perlu ditingkatkan dan sebagainya. Jadi terima kasih Ibu lah. Semoga apapun yang Ibu laksanakan berjalan dengan lancar. Nah, lanjut kepada Ibu Juwairiyah. Nah, jadi Ibu Juwairiyah. Nah, di sini untuk Ibu Juwairiyah, lu lihat indikator yang Pian pilih adalah dalam pengelolaan kinerja adalah instruksi pembelajaran, Bu. Yang mana pada saat kita observasi kemarin, Ibu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mana indikatornya adalah instruksi pembelajaran. Ada beberapa catatan yang Abang lihat di situ. Oh, Ibu Juwairiyah di sini. Untuk Ibu Juwairiyah, Pian sudah merefleksikan diri di dalam kuesioner yang ada di PMM bahwa memberikan contoh yang relevan dengan keseharian siswa. Jadi menurut Ibu itu yang Ibu perlu tingkatkan lagi, Bu lah. Jadi bagaimana cara memberikan contoh yang relevan lah dengan keseharian siswa. Karena dalam kita proses pembelajaran, Bu lah, terkadang banyak saja contoh di luar sana, Bu lah, yang di luar lingkungan anak. Walaupun sebenarnya ada di lingkungan kita sendiri di sekitar anak itu. Jadi Ibu merasa lebih perlu nih belajar lagi, kata Ibu, supaya bagaimana bisa mengelola atau memberikan contoh pembelajaran yang relevan dengan keseharian siswa. Nah, jadi tindak lanjut Ibu apa itu, Bu, kira-kira, Bu, untuk supaya bisa memberikan contoh yang relevan dalam kehidupan siswa tadi dalam saat pelaksanaan pembelajaran. Silakan, Bu. Ya, terima kasih yang diberikan kesempatan kepada Ulun untuk memberikan tadi contoh yang relevan mengatasi kehidupan anak dalam sehari-hari. Misalnya cara masuk dalam kelas, mengucapkan salam, atau memberikan doa. Nah, cara masuk kelas kan kita mengucapkan salam dan cara bagaimana gitu. Terus lagi kita memberikan apresiasi kepada anak, cara berbicara yang bagus, bagaimana hormat kepada guru, hormat kepada orang tua dan sekeliling kita. Ya. Terima kasih, Bu. Ibu kebetulan mengajar di kelas 2 bulan, jadi memang perlu di situ Ibu tadi bagus, Bu, bagaimana caranya supaya memberikan contoh yang relevan bagi kehidupan anak-anak, terutama bagi kelas rendah, kelas 1, 2, 3 bulan. Nah, jadi terima kasih. Selama itu, Bu, selama dari bulan Januari sampai Mei, adakah tantangan terberat lagi, Bu, selain misalnya dalam pelaksanaan peningkatan pengembangan kompetensi, Bu, misalnya dalam mengikuti seminar atau diklat atau apapun itu, Bu. Ya, silakan. Yang menurut Ulun di sini yang kesulitannya misalnya dalam pengembangannya, misalnya memang kita meningkatkan keaktifan atau kreativitas. Terkadang di sini Ulun terkendala mungkin hanya bisa hanya belajar gitu. Jadi Ulun ini rasa kesulitan kayak itu. Padahal dulu tuh ada yang sudah nih, tapi mengarang kada Majapahit kada terasa. Lalu sekarang ini itu kendala yang Ulun hadapi. Nah, untuk memberikan pengembangan kepada siswa. Tapi sedapat mungkin Ulun akan belajar. Nah, sebab masih jangka waktu untuk bekerja ini masih apa lagi. Itu yang kendalanya nih untuk melajari anak nih. Iya. Terima kasih, Bu. Dan berdasarkan memang dari penilaian kita, Bu, selama kita di sini memang Ibu ini mengalami peningkatan luar biasa, Pak, dalam hal kinerja, Pak, terutama dalam hal otak-atik
administrasi. Iya, yang biasanya dulunya ulah ibu jujur aja, ibu ini termasuk orang yang apa Bu, masih berharap kepada misalnya contoh operator lah, karena maklum lah, memang kita maklum aja karena memang dulunya memang kayak itu Bang, memang kita ada aja kita minta bantuan. Dan zamannya waktu itu memang itu masih siapa yang bisa kita minta tolong ya. Nah sering dengan berkembangnya zaman, waktu dan tuntutan saat ini pula ibu sudah terlihat Bu sangat bisa memposisikan diri lah, bisa beradaptasi sehingga sudah mampu melaksanakan sendiri walaupun dengan berbagai macam cara. Jadi kami salut kepada ibu. Akhirnya dari sedikit demi sedikit kita bisa juga kayak orang ulah. Jadi terima kasih kepada ibu ya. Kemudian kepada kepada Bapak Alpianur. Terakhir di sini untuk Pak Alpianur, kita lihat presentasi untuk pengelolaan kinerja Bapak sudah sama Pak, 75%, yang mana Bapak Alpianur juga memilih indikator yang ada di PMM tentang keteraturan suasana kelas. Jadi Bapak ini sedikit beda daripada yang lain Pak, karena Pian memilih keteraturan suasana kelas. Bapak ini kebetulan mengajar di kelas 3. Di situ Bapak berupaya untuk membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar dengan meminimalisir gangguan yang bisa mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. Karena setahu ulun memang di kelas 3 itu waktu itu memang ada siswa Pak yang luar biasa gagahnya itu Pak. Jadi itu pasti minimal memberikan sedikit gangguan lah, mengalihkan perhatiannya lah untuk konsentrasi dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi pas Bapak mengambil indikator keteraturan suasana kelas. Nah di sini ulun lihat untuk progres Bapak Alpianur di PMM untuk perilaku kerja sudah, untuk dokumen Pak yang ulun lihat masih belum ada mengupload bukti dokumen. Mungkin Bapak masih menunggu supaya simpul semua Pak. Untuk yang lain kan sudah simpul, sudah tinggal mengupload ya Pak, mengirim bukti dokumen ya. Nah untuk Bapak Alpianur di sini Bapak juga ada pada saat kita observasi Pak, itu pada tanggal 4 Maret kemarin, itu Bapak merefleksikan diri bahwa Bapak mengalami kesulitan karena ada beberapa peserta didik yang kebingungan dengan instruksi pembelajaran yang Bapak berikan. Jadi ada menurut Bapak masih ada nih siswa yang masih bingung Pak dengan instruksi yang Bapak berikan pada saat proses belajar mengajar. Nah kemudian di situ tindak lanjut Bapak supaya bisa meningkatkan kualitas praktik Bapak ke depannya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Dalam pelaksanaan pembelajaran memang benar waktu Bapak melakukan seperti itu, kita sangat artinya kemampuan kita untuk menyampaikan pembelajaran terhadap anak-anak. Di antaranya yang paling menonjolnya Pak yaitu tentang kondisi anak bertidak kemampuan kecerdasan. Nah, kita kurang kemampuan itu untuk menyampaikan bagi anak yang rendah ditangkapnya itu susah pembelajaran yang kita sampaikan. Namun untuk mengatasi atau mengantisipasi hal tersebut, itu kita beri bimbingan khusus kepada anak yang terlambat tadi. Nah, ada tambahan selain pada pembelajaran yang sama rata sama anak yang lebih pintar, rasanya lebih cerdas, itu
kita laksanakan tambahan untuk penjelasan pembelajaran yang mereka kurang mampu tadi. Dan yang kedua yaitu kemampuan kita merasa ada kemampuan kita itu untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang bergairah. Nah, karena murid kelas 3 itu banyak kebanyakannya tamuannya itu anak penyanyian dan kita kan bisa bernyanyi. Nah, jadi kadang-kadang apalagi kelas 2 ribut penyanyian wanita ya. Nah, jadi kita rasa asal bisa menyanyikan nikah kok. Nah, paling-paling kita ganti dengan berkisah. Nah, cerita untuk mengisi kira menghidupkan semangat ini belajar itu aja kendala Pak, macam itu yang merasa kita kurang. Ya, terima kasih. Kemudian tambahan kepada Pak Alfi, apa Pak harapan Bapak ke depannya untuk mendukung tindak lanjut yang Bapak laksanakan tadi? Harapan Bapak baik itu kepada rekan sejawat maupun kepada kepala sekolah supaya dapat membantu Bapak dalam ketercapaian pemenuhan peningkatan kompetensi PIAN dalam peningkatan pengelolaan kinerja. Adakah harapan Bapak atau perilaku apa yang Bapak harapkan atau minta diteruskan misalnya Pak? Ada dari Bapak? Ada. Misalnya untuk mengembangkan kompetensi diri itu bisa ada pelatihan, kita mau 4 pelatihan. Kalau masalah seminar itu banyak ada di YouTube, mau 4 ya. Mau 4 pelatihan jadi yang kalau kita 4 ya, kami mau ngomongin ya. Terima kasih Bapak Pianur. Nah, jadi dari apa yang disampaikan oleh Bapak Alfian tadi memang benar Pak. Jadi ulun selaku kepala sekolah di SDN Negeri Padang juga meminta kepada kita semua untuk saling berkolaborasi, saling memberikan umpan balik lah apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita kerjakan lebih dulu. Contohnya yang baru tadi ada ulun sudah memberikan link pendidikan dari BGP dari pihak BGP bahwa boleh memilih pelatihan 3 macam pelatihan Pak. Jadi itu langsung dari pihak BGP meminta kepada guru-guru untuk memilih pelatihan yang akan diikuti. Mudah-mudahan dengan mengikuti itu nanti turut membantu peningkatan kompetensi kita seperti itu. Nah, kiranya itu dulu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini dapat bermanfaat ke depannya. Tujuannya tak lain adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah negeri SD Negeri Gunung Padang. Jadi sekali lagi mohon maaf. Ulun akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara terakhir yaitu doa. Untuk membacakan doa, perlu persilakan kepada Bapak Alfiano. Silakan tanggapan dari Bapak Paul. Ya, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk pihak pembelajaran. Lalu kita merasa bersyukur bahwa ternyata Bapak Ibu sekalian sudah bisa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang selama ini, dan diantara tadi sudah merasa ada kekurangan dari diri. Nah, itu mempunyai nilai yang positif sebenarnya. Bila kita sedang mengakui kekurangan diri itu merupakan satu kalau dalam penilaian oleh pengawas itu merupakan suatu nilai yang tinggi, bagus kan. Lain halnya dengan tidak tahu tapi seolah tahu. Bapak Ibu sudah bagus dalam melakukan refleksi, menyadari bagian-bagian mana saja yang menjadi kekurangan kita, tentu tidak sama nilai.
ada yang literatur kelas tadi, kemudian ada yang bagaimana menangani ABK, bagaimana menghadapi murid menghadap penyanyi tadi, nah itu sudah kemampuan dia merefleksi ini sudah bagus. Kemudian ada Ibu Julia juga tadi, bagaimana cara menghormati orang tua ya, dan sudah berhasil beradaptasi dengan administrasi kan yang menggunakan teknologi ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah berkolaborasi. Jadi di dalam pembelajaran untuk kemerdekaan ini kolaborasi, refleksi, dan menyadari kekurangan dari kompetensi kita di bagian mana itu sangat diperlukan di dalam era merdeka belajar ini. Dan teruskan saja, terus tadi sudah melihat sendiri bagaimana dia mampu untuk menyampaikan refleksi masing-masing mulai dari ibu dan bapak saya tadi. Dan teruskan saja, ini artinya pemerintah kita melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi mengajak kita ini literasi guru ini supaya meningkat. Berbicara di depan umum itu merupakan literasi. Ya. Berbicara mengemukakan pendapat, mengemukakan refleksi itu merupakan literasi. Jadi literasi dimulai dari kita dulu, dari guru, lalu akhirnya awal mengajarkan ke murid. Jadi saya sangat bangga sekali. Teruskan saja kompetensi yang sudah Bapak Ibu miliki ini. Silahkan nanti bila ada pelatihan empati, apabila ada pelatihan yang sesuai, bagaimana cara mengatasi murid ABK, bagaimana murid yang cenderung mengharap penyanyi tadi. Belum satu juga Pak penyanyi juga. Ya, karena penyanyi ini menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Jadi, ya, nanti kita mengaji, ya. Kalau merasakan bila penyanyi ini kadang-kadang asalnya membaca ayat itu seayat aja, kawat 3 ayat panjang ada bernafas. Nah, jadi ada hikmahnya sebenarnya penyanyi itu juga. Dan melatih kayak suara unes senang banget lah. Kalau bawa penyanyi biasa ada yang kita terjelas sedikit. Nah, senang lah kayak hitung kalau dihitung lah. Nah, jadi dengan penyanyi itu lalu kita ketika mengaji atau suara kita vokal kita akan baik. Atau sebaliknya dengan ada juga yang harap mengaji, ada juga penyanyi itu banyak lah itu. Nah, itu banyak lain juga lah. Jadi silakan aja kita coba untuk menyalurkan kemampuan anak itu tidak biar kadang minta bantuan kawan-kawan yang bisa menyanyi. Kita kawan juga. Bila mengajar menyanyi, misalnya Ibu Ulfa kan di sana. Ini kan, tapi ya masukkan dalam proses ini. Jadi itu namanya adalah kolaborasi. Sementara kelas yang belajar menyanyi, kelas yang lain yang siapkan. Itu namanya kolaborasi. Tidak mesti di kelas kita saja. Ya. Karena lama-lamaan kita waktu anak-anak kita mahir menyanyi, kita mungkin akan tahu Pak ini bisa menyanyi kan. Ya, alhamdulillah kemauan dan motivasi kita tidak luar biasa dan silakan lanjutkan. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Demikian. Selanjutnya doa yang akan dibacakan Bapak Alfian. Silakan. Al-Fatihah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين.
Selanjutnya untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Ulun selaku pembawa acara mohon maaf jika ada salah atau hilaf. Ulun akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.